Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau menaikkan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, terima segala hormat dan pengagungan. Haleluya, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
Tuhan, Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan selamanya Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan pengagungan kami hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sebab itu mari sama-sama kita memuji Dia. Sebab Dia yang telah memilih kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa,
bagi bangsa kami. Amin. Ku punya visi bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Ku punya visi bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati, satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah Tuhan, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami. Engkau satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberi
Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi harapan kami Tuhan. Dan firman-Mu lah yang menjadi jawaban dalam hidup kami Bapa. Terima kasih berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kekuatan kuasa-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu yang diberitakan Tuhan dapat mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Membaharui kami Tuhan. Sehingga kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Betapa bahagia kita pada pagi hari ini kita berada di hadirat Tuhan, di kumpulan orang-orang percaya, ya orang-orang baik. Kata firman Tuhan, lebih baik kita berada di kumpulan orang-orang yang percaya, yang baik di hadapan Tuhan, walaupun dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan waktu yang panjang kita berada di kumpulan orang-orang fasik. Ya, saudara. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini, sekaligus sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan, dan renungan ini sebenarnya muncul dari perasaan hati saya. Barangkali saudara-saudara tahu bahwa saya dan Bu Esther setiap minggu selalu tidak ada di rumah karena kami harus melayani dengan menyampaikan firman Tuhan ke mana-mana di mana kami diminta untuk dijadwalkan. Kami melayani di berbagai macam gereja, ya, di kota, di kampung, di dalam dan di luar pulau, di dalam dan di luar negeri. Dan fenomena yang kami lihat dalam semua gereja yang kami layani setelah pandemi ini. Saya cakap-cakap dengan Bu Esther, dari gereja-gereja yang kami kenal itu, maka jumlah orang yang kembali beribadah itu kayaknya mayoritas belum ada yang 100%. Ya. Kalau kami kasih range gitu, kira-kira angkanya antara 50% sampai 90%. Lalu saya dan Bu Esther berpikir-pikir, wah kemana yang 50% sampai 10% sisanya ini gitu. Lalu kami berpikir, oh ya ada juga muncul gereja-gereja yang baru gitu. Oh kalau kami seandainya andaikan tempatkan ini ke gereja tersebut, dan kebetulan kami juga melayani di gereja tersebut, kami lihat kira-kira kehadirannya, rasanya masih ada juga sebagian, sejumlah persentase anak-anak Tuhan yang kayaknya belum lagi kembali dalam persekutuan orang-orang percaya seperti dalam ibadah kita. Lalu saya berpikir lagi, akhirnya saya mengatakan Bu Esther, ya sekarang ini ada macam-macam cara kebaktian. Bahkan ada, kemarin saya diberi kesaksian, salah satu dari alumni kami sekarang melayani ibadah yang bersifat online dan yang menghadiri sudah ribuan gitu. Tapi kita tidak tahu mengenai komitmen orang-orang itu karena tidak pernah ada tatap muka. Jadi sesuatu yang sepertinya menjadi perenungan kami pada akhir-akhir ini adalah kalau kita berjemaat seperti jemaat-jemaat lokal sekarang ini kan kita saling kenal, kita saling tahu komitmennya dan sebagainya. Tapi pada waktu kita memikir mengenai begini, kita sama sekali sangat meraba-raba. Anak-anak Tuhan sekarang kira-kira ikatannya dengan Tuhan dan ikatannya dengan saudara-saudara iman seperti apa. Nah itu membuat saya kemudian akhirnya merenung firman Tuhan, apa yang berbicara kepada kita dalam kaitan dengan hal yang seperti itu ya saudara. Lalu kemudian saya memikirkan mengenai manusia ini, kelihatannya kalau kita perhatikan baik-baik dalam Alkitab itu, Tuhan itu memberikan kepada kita suatu tempat yang sangat istimewa. Manusialah yang dibuat mempunyai hubungan yang sangat khusus dengan Tuhan. Sangat khusus. Karena ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan semuanya. Pada waktu Tuhan menciptakan semua yang lain, sudah perhatikan dalam kitab Kejadian, Tuhan katakan jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, dan jadi. Tapi pada waktu mau membuat manusia, sampai tangannya mengukir manusia itu. Dan diukirnya sesuai dengan gambar dan rupa dia. Tidak ada ciptaan yang diukir oleh tangan Allah segambar dan istimewa sekali. Istimewa sekali.
Ya, ketika jatuh ke dalam dosa, sebenarnya Tuhan kalau katakan, nah ini salah satu ciptaanku ya, sudah jatuh dalam dosa urus-urus sendiri gitu. Enggak. Tuhan habis-habisan. Tuhan Yesus dipuja-puji oleh malaikat kalau ada siang malam di surga, siang pagi sore malam. Tapi pada waktu itu karena kasihnya kepada kita supaya kita dipulihkan lagi dalam hubungannya dengan Dia, maka Yesus tinggalkan semua kenikmatan surga. Turun ke dunia, dilecehkan oleh manusia ciptaannya. Wah, kalau kita sudah emosi, ini yang saya buat, melecehkan saya gitu. Tapi tidak, Tuhan, dan pada waktu Tuhan dijahati oleh manusia, Dia tidak pernah mundur dari niatnya untuk saya mau mati bagi hukuman dosa kamu. Gitu. Luar biasa Tuhan itu. Bagi kita juga waktu saya renungkan gitu luar biasa. Kemudian kalau waktu saya merenung-renungkan lagi mengenai antar hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu menurut saya amat sangat spesial. Spesialnya itu kira-kira begini. Saya bayangkan sebenarnya di awal sekali dari hidup kita, kita belum punya hubungan dengan siapapun. Di awal hidup kita hubungannya hanya Tuhan. Tuhan menciptakan kita ciptaannya. Kita belum ada hubungan dengan sesama manusia, kita belum punya hubungan dengan barang-barang dan sebagainya. Lalu nanti setelah kita diciptakan, kita mulai hidup, nah kita mulai berhubungan. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada masyarakat, lalu kemudian ada barang-barang. Dan semua hubungan yang lain itu ada yang kemudian mengikat kita sedemikian rupa sehingga pindah rumah aja kadang-kadang susah. Ngerti maksud saya? Padahal rumah itu dulu nggak ada pada waktu kita lahir. Ganti mobil aja susah gitu. Padahal itu dulu nggak ada pada waktu kita lahir. Yang ada hanya Tuhan dan kita gitu. Saya dan Tuhan. Tapi ketika kita terus berhubungan dengan semua yang lain, lalu kita semakin terikat. Dan ikatan kita dengan yang pertama itu kadang-kadang makin kendor. Menariknya, di akhir dari hidup kita, sorry ya saya mengatakan, pada waktu suami istri telah terikat dalam hubungan yang kuat, nanti pada waktu satunya mati, sudah gak ada ikatan. Tapi waktu itu kita masih terikat dengan pencipta kita itu. Kita nggak pernah lepas ikatan kita dengan pencipta kita. Kita anak, ada papa mama mati, kita lepas hubungannya. Tapi dengan pencipta kita nggak pernah lepas. Dan di akhir semua kehidupan kita, akhirnya kita harus hadapan antara kita dengan Dia, dan kita mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita. Tapi ada apa di tengah-tengah ini? Kok kita begitu terikat dengan semua yang lain dan Dia tidak menjadi yang utama dalam hidup kita? Itu menjadi gangguan dalam hidup saya. Dan ketika saya merenungkan begini, apakah Tuhan Yesus pernah berbicara kepada kita mengenai hal-hal seperti ini? Nah, ketika kita melihat hubungan antara Tuhan dengan kita, Tuhan itu selalu mau yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu habis-habisan buat kita. Tuhan selalu memberikan yang semua yang terbaik bagi kita. Lalu kemudian kita bertanya, bagaimana dengan kita? Kalau ini timbangan, apakah hidup kita itu imbang dengan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan buat bagi kita? Di dalam Alkitab ada kata-kata aksios. Aksios itu maksudnya kita diminta untuk supaya seimbang. Kalau Tuhan seperti begini, ayolah kita seimbang. Suami istri, saudara. Kalau satunya itu sangat mengasihi, satunya tidak mengasihi, capek lo yang mengasihi ini. Orang tua dan anak. Kalau orang tuanya sangat mengasihi, anaknya nggak mengasihi, capek lo yang mengasihi ini. Anak dan orang tua, anaknya sangat mengasihi, orang tuanya sama sekali gak mengasihi, capek ya. Dan Tuhan rasanya pengen supaya kita itu dalam hubungan dengan Dia jadi imbang. Renungan saya pagi hari ini adalah pada waktu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, ada jalan besar yang harus kita tempuh sampai akhirnya kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita pada waktu kita diciptakan itu dapat dikembalikan. Jalan itu adalah jalan pemuritan. Dimuridkan terus kita, dibentuk terus sampai akhirnya kita kembali ke gambar dan rupa Allah lagi.
Tapi untuk menempuh jalan pemuritan itu, rupanya Tuhan Yesus Kristus pernah memberikan indikasi bahwa harganya kadang-kadang perlu kita renungkan. Itu sebabnya saya mengajak merenungkan ini, harga jalan pemuritan Yesus dalam kehidupan kita. Itu dicatat oleh Lukas. Kalau Lukas di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai ayat 62. Dan saya ingin mengajak, kita akan membaca ayat-ayat itu. Tapi yang pertama-tama saya melihat bahwa sebenarnya pertemuan Yesus dengan 3 kelompok orang ini sekaligus memberitahukan pada kita, inilah kira-kira dimensi-dimensi dari harga jalan pemuritan itu. Ketika Tuhan mau mengajak kita dikembalikan lagi kepada posisi kita yang semula waktu diciptakan dulu, supaya kita benar-benar punya hubungan seperti Tuhan dengan Adam dulu, intim, hanya ada Tuhan dan ada Adam dan Hawa, dan itu dinikmati luar biasa di Taman Firdaus. Kita mau dipulihkan ke sana. Jalan ini seperti apa sih? Tuhan sudah habis-habisan, tinggal kita jalannya bagaimana. Harganya seperti apa? Mari kita renungkan sama-sama. Rangkaian ayat yang pertama, bagian yang pertama boleh ditunjukkan kepada kita. Mari kita akan bersama-sama menyaksikan. Firman Tuhan mengatakan apa? Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, ini perjalanannya dari Samaria menuju ke Yudea, gitu kira-kira. Maka berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus begini, Yesus, aku akan mengikut engkau, itu maksudnya jadi murid kan, kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nanti PowerPoint akan diklik sesuai dengan permintaan saya. Biarkan sekarang ayat itu ada di kita. Firman Tuhan menunjukkan ini perjumpaan Yesus ya dengan seorang yang ada di tengah jalan. Saya sebenarnya kalau ketemu dengan orang macam begini, ya, karena saya tidak mengetahui hati orang itu, sebenarnya senang sekali dengan pernyataan orang ini. Ya. Ini dikatakan Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini kan orang seperti mengatakan, aku mau pasrah hidup saya, aku mau jadi pengikutmu, aku mau jadi orang yang, aduh, pokoknya nempel saja dengan engkau, kemana saja engkau pergi. Kalau ada mahasiswa mau masuk ke Sati, biasanya mereka disuruh membuat beberapa pernyataan terhadap pertanyaan yang diberikan. Dan kadang-kadang ada orang membuat pernyataan begini, wah koknya saya mau habis-habisan gitu. Nah ini bagus sekali kalau seandainya itu bisa terjadi gitu. Tapi rupanya Tuhan Yesus mengujinya pernyataan dia itu memang betul atau enggak itu dengan pernyataan yang dibuat Tuhan Yesus tadi. Dikatakan, oh ya oke. Masalahnya adalah serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kira-kira orang ini akhirnya ikut atau enggak? Dalam kisah yang diceritakan, kayaknya orang ini akhirnya enggak ikut. Jadi semangatnya bagus gitu. Tapi kemudian ketika Tuhan Yesus kemudian meminta dia, untuk apa ya ini sebenarnya? Kalau saya lihat-lihat, kalau kita mengerti apa maksudnya Tuhan Yesus katakan kira-kira ini. Si burung itu punya sarang, dia punya rumah, jadi punya tempat tinggal. Burung itu semelarat-melaratnya masih punya rumah gitu. Lalu serigala tuh punya liang, punya lubang di gunung gitu. Dia itu rumahnya. Gitu. Nah anak manusia ini jangankan rumah gitu, bantal saja nggak punya gitu, kan gitu. Tempat untuk meletakkan kepala saja nggak punya. Jadi jangankan rumah, perabotan rumah, bantal saja nggak punya. Bener dah kamu mau ikut? Bener dah kamu mau ikut? Artinya kalau saya ini seperti suatu prinsip, kalau mau jadi murid Tuhan ternyata Tuhan mau harganya itu harga total. Ya. Makanya ini adalah renungan tentang totalitas. Klik, renungan tentang totalitas. Karena Allah sudah habis-habisan kepada kita. Kalau kamu memang mau mengikuti jalan pemuritan, maka hanya yang membuat
timbangan seimbang adalah kalau kamu juga totalitas. Artinya apa? Tidak ada embel-embel tuntutannya. Ya wes, maunya apa? Ya sudah, itu akan ada komitmen 100%. Itu sebabnya Tuhan mengulang kembali ketika orang bertanya, Tuhan, kalau kita mau menjalankan hukum yang terutama itu apa? Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu fisik, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa dia? Hatimu. Segenap, enggak ada 75%, 90%, 95%, enggak, itu 100%. Kekuatan juga 100%, akal budi 100%, jiwa hati 100%, semua keberadaan kita 100%. Jadi kalau saya gambarkan, Tuhan Yesus itu minta gambar bola lingkaran yang utuh. Kalau lingkaran itu diberikan pada Tuhan, jangan ada spot-spot tertentu yang masih kamu tinggalkan. Seluruhnya lingkaran itu 360 derajat itu bola bulat itu berikan kepada Tuhan. Full. Tuhan tidak mau ada cuil-cuil tertentu yang diberikan kepada yang lain. Tuhan mau totalitas. Kenapa? Karena Tuhan sudah totalitas. Saya suka mengatakan begini, Bapa itu cuma punya satu putra. Cuma satu putra, putra tunggal. Dan putra tunggalnya diberikan kepada kita. Yesus cuma punya satu hidup. Dan satu hidupnya itu diberikan kepada kita. Itu namanya totalitas. Jadi Tuhan katakan, so what about you? Jadi bagaimana dengan kamu? Kalau saya punya satu hidup dan hidup ini saya habiskan untuk kamu, maka bagaimana dengan kamu? Apakah balasanmu juga 100% buat aku? Pagi hari ini saya hanya datang dengan renungan. Dan setiap kita, mari kita akan berpikir, kalau Tuhan sudah 100%, kalau Tuhan sudah habis-habisan, sebenarnya saya ini sudah habis-habisan atau belum sih? Gitu. Atau sebenarnya dengan Tuhan saya itu masih ada sesuatu yang bulatnya itu nggak betul-betul bulat, karena ada sekian persen yang masih saya tahan, yang masih saya ambil. Ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai seantero kehidupan kita. Karena firman Tuhan tadi juga mengatakan seantero kehidupan kita. Kalau membaca riwayat orang-orang yang dahulunya nggak kenal Tuhan, lalu kemudian kenal Tuhan, lalu kemudian akhirnya merasa bahwa wah, Tuhan sudah habis-habisan, lalu saya menjadi habis-habisan. Kita dapat mendapatkan cerita-cerita orang-orang yang memberkati kita. Ada orang namanya Fransiskus dari Assisi. Sebenarnya dia kalau dilihat latar belakangnya juga termasuk berada luar biasa. Tapi ketika dia kemudian ketemu dengan Yesus dan melihat Yesus itu habis-habisan dengan dirinya, maka kemudian dia keberadaannya, bahkan apa yang Tuhan berkatkan kepada dia, kemudian akhirnya dia lihat, katanya Yesus itu mewujudnya adalah di antara orang-orang hina yang ada di muka bumi ini. Kalau demikian berarti coba saya akan memberikan kepada Yesus totalitas dari apa yang saya miliki ini. Lalu kemudian dia pergi kemana saja dengan memberikan apa yang ada itu kepada orang-orang miskin. Sampai dia sendiri jadi miskin. Dan kalau ada orang yang pernah menyanyikan, dia kaya tapi jadi miskin supaya aku jadi kaya. Kalau Fransiskus Assisi akan mengatakan, dia kaya menjadi miskin dan itu menjadi contoh bagi saya, sehingga saya kaya juga menjadi miskin karena kemudian saya menjadi habis-habisan dengan Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya katakan, saya datang dengan renungan dan masing-masing kita lah yang bisa mengetahui apakah saya sudah juga 100% habis-habisan buat Tuhan. Moga-moga ini akan menolong kita. Yang kedua, kemudian datang seorang. Di ayat yang berikutnya mengatakan, lalu Yesus berkata kepada seorang lain. Kalau tadi orang itu yang bersemangat luar biasa, kalau ini Tuhan Yesus kemudian berkata kepada seorang lain, Tuhan katakan gini, ikutlah aku.
Tetapi orang itu kemudian berkata begini, ya Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku, karena bapakku meninggal. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kalau kita lihat pernyataan ini, kok sepertinya Tuhan Yesus itu, waduh, kerasnya minta ampun ya gitu. Dan gak ada toleransi perasaan sama sekali ya. Wong orang mau menguburkan ayahnya atau bapaknya yang sudah meninggal aja kok gak boleh gitu. Ini, waduh, kalau gitu, kalau memang Tuhan saya yang seperti itu ya sudahlah. Ini Tuhan yang terlalu menuntut. Ya, Tuhan yang terlalu menuntut. Tapi sebenarnya kalau dikorek gitu latar belakangnya, sebenarnya ini apa gitu. Rupanya cukup banyak yang menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa sebenarnya orang ini ayahnya tidak sedang pas mati tadi pagi gitu, bukan. Tapi ayahnya sebenarnya juga masih seger buger. Tapi demi dia menghormati kepada ayahnya, nantilah saya akan urus ayah saya dulu, sampai nanti pada waktu ayah sudah mati, baru saya kemudian mau ikut engkau gitu. Itu persoalannya. Sehingga pada waktu orang itu menyatakan begitu, berarti persoalannya adalah persoalan prioritas. Ya. Klik persoalan prioritas. Ya. Jadi siapa yang sebenarnya, apa yang sebenarnya dianggap lebih penting? Apa yang dianggap lebih penting dalam kehidupannya? Karena orang ini mengatakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Nah, sampai Tuhan Yesus pernah membuat ungkapan, barang siapa mengasihi ayahnya atau ibunya atau saudaranya lebih dari mengasihi aku, dia tidak layak untuk kerajaan surga. Nah, pernyataan itu tidak mengatakan bahwa kita harus tidak menerima orang tua kita, anak kita, atau saudara kita, atau sebagainya. Bahkan ada ungkapan dalam terjemahan yang mengatakan barang siapa tidak membenci ayahnya atau ibunya dan kemudian mengikut aku, dan pernyataan itu sebenarnya kalau diterjemahkan secara lebih baik lagi, maka pernyataan itu maksudnya adalah barang siapa tidak lebih mengasihi aku dibandingkan daripada yang lain, sebenarnya dia tidak layak. Prioritas berbicara mengenai siapa sih yang diutamakan dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kok Tuhan minta supaya dia yang menjadi prioritas? Ya karena dia juga menjadikan kita prioritas gitu loh. Dari semua ciptaan yang ada, kita itu dimuliakan, kita ini diutamakan oleh Tuhan. Gara-gara tidak diutamakan, maka Tuhan juga habis-habisan buat kita. Maka kalau memang timbangan itu menjadi seimbang, maka berarti kita juga harus bersikap seperti Tuhan terhadap kita. Kita menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan kita. Nah, kalau gambar dari totalitas itu adalah seperti gambarannya adalah bola yang utuh tadi. Kalau prioritas itu adalah trap itu. Trap itu. Jadi siapa yang kita taruh di tempat yang paling tinggi? Apa yang kita taruh di tempat yang paling tinggi? Mungkin kalau kita ada orang yang menaruh tempat yang paling tinggi itu kehormatan. Ada orang yang menaruh di tempat yang paling tinggi itu keluarga. Ada orang yang ditaruh tempat paling tinggi itu adalah harta. Ada orang yang menaruh tempat yang paling tinggi itu adalah kepintaran. Ada orang yang menaruh tempat yang paling tinggi itu adalah ya kenikmatan hidup. Ada orang yang menaruh tempat yang paling tinggi itu. Dan Tuhan minta tolong taruh Tuhan sebagai tempat yang paling tinggi itu. Baru kamu taruh yang lain-lain. Kita pernah mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan diberikan kepadamu. Siapa yang paling utama dalam kehidupan kita? Saya datang pagi hari ini hanya untuk memberikan renungan, supaya kita masing-masing juga akan menjawab, apakah Tuhan menempati tempat yang pertama dan utama. Sebenarnya berbicara mengenai prioritas ini sekaligus mestinya kita merenungkan tentang penundaan. Karena orang ini mengatakan, izinkanlah saya menguburkan dahulu
Dan ditunda gitu. Nanti saja saya ikut kepada Engkau Tuhan. Itu sebenarnya terjadi penundaan. Kenapa yang ini ditunda? Karena dianggap yang ini diprioritaskan. Nah, kebiasaan menunda ini sebenarnya membuat kita hidupnya akhirnya menjadi kurang berprestasi, kata orang-orang yang merenungkan tentang prioritas. Kayaknya dalam kehidupan kita itu kita perlu duduk lalu kemudian memutuskan apa yang sebenarnya penting dalam hidup saya. Lalu diurutkan tuh kepentingannya itu. Dan berdasarkan tingkat kepentingan atas dasar renungan yang sangat mendalam, kemudian kita harus memberikan yang paling penting itu waktu yang paling prima, tenaga yang paling kuat, pikiran yang paling cemerlang untuk yang paling atas. Lalu kemudian makin ke bawah makin kurang. Nah, kenapa ini harus dikaitkan dengan penundaan? Iya, karena kalau kita salah prioritas, akhirnya kita ada persoalan dengan kemendesakan. Wah, ini ngomong apa ya Pak? Paling gampang kita renungkan sedikit gini. Saya bertanya kepada saudara, kalau saudara renungkan dengan mendalam, chatting pakai HP itu sebenarnya sesuatu yang penting sekali dalam kehidupan kita atau tidak? Buka guyonan di HP, lalu kita di depan kotak 4x4 nih, lalu ketawa-ketawa sendiri. Itu apakah kalau kita renungkan, itu adalah kegiatan yang paling penting dalam hidup kita? Tapi pertanyaannya, berapa banyak waktu kita berikan untuk itu? Nah, kalau waktu kita berikan untuk itu, akhirnya nanti pada waktu sesuatu yang penting datang, akhirnya dia tidak mendapatkan jenis tenaga yang paling tinggi dari kita. Dan akhirnya hidup kita terbalik-balik. Yang tidak penting kita berikan tenaga yang terbaik, yang penting kita berikan tenaga sisa-sisa. Lalu hidup kita tidak menjadi berprestasi di hadapan Tuhan. Atau kalau akhirnya kita suka menunda untuk yang mengerjakan yang penting itu, maka jangan-jangan pada waktu yang mendesak itu, walaupun nggak penting, akhirnya harus datang, maka akhirnya kita harus lakukan. Waktu kita berikan pada itu, akhirnya yang penting malah nggak sempat dilakukan. Tajamnya itu sampai ke begini, misalnya saudara. Kita dalam hidup ini kan manusia itu pada umumnya itu pernah sakit gitu. Anak-anak itu bertumbuh dan kemudian perlu sekolah. Saya ngomong apa? Kalau kita ngomong orang sakit itu perlu biaya. Sekolah itu perlu biaya. Kadang-kadang ada orang yang menghabiskan waktu kerja hanya cukup untuk hidupnya makan hari itu, tanpa kerja lebih supaya bisa nyimpen, sehingga kalau kesimpanan itu pada waktu kita sakit akhirnya diperlukan itu, pada waktu anak sekolah itu diperlukan, sehingga akhirnya karena kita kerja cukup untuk hidup saja, waktu yang sisa akhirnya kita pakai untuk yang lain, lalu kemudian ketika anak kita sekolah akhirnya kita nggak cukup uang untuk membiayai, lalu kemudian kita melakukan itu kan mendesak, akhirnya gara-gara mendesak akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak standar. Misalnya akhirnya kita cari ke sana kemari untuk mencari pinjaman. Karena kita tidak menganggap yang penting harus dikerjakan pada waktu kita masih punya tenaga. Sehingga akhirnya kita bahkan tidak punya tenaga ketika yang penting itu datang dan meminta kita untuk membayarnya. Coba kalau seandainya kita tidak terlalu banyak chatting pada waktu gitu. Kita kerja sekian untuk makan keluarga kita hari ini. Tapi saya tahu nanti akan ada yang sakit. Saya tahu akan ada yang sekolah. Saya tahu ada yang keperluan mendadak dan sebagainya. Saya harus belajar dari semut. Semut itu hanya punya kerja 6 bulan dalam 1 tahun. Dan gara-gara itu semut itu kerja keras. Karena dia katakan yang lain-lain masih bisa kerja pada musim hujan, saya nggak bisa. Karena kan saya hanyut pada waktu hujan kalau saya kerja. Karena itu dia kerjanya 2 kali lipat. Kalau orang-orang kerja 8 jam, saya harus kerja 16 jam. Karena yang 8 jam untuk kebutuhan saya saat musim kemarau. Yang 8 jam saya pakai untuk musim hujan tadi disimpan. Sehingga waktu musim hujan datang, nah itu orang yang tahu apa yang penting. Dan sehingga dia tidak dituntut oleh kemendesakan.
Karena dia menunda-nunda apa yang penting dalam hidupnya. Ada seorang yang mengevaluasi hidupnya. Waktu saya itu saya pakai untuk apa saja sih? Dan akhirnya dia mulai mengadakan evaluasi dan mengatakan, Tuhan ampuni saya. Ternyata waktu saya yang saya pakai untuk chatting itu terlalu banyak. Sehingga akhirnya yang penting-penting dalam hidup saya tidak pernah. Jangan-jangan begitu, malah sampai firman Tuhan tidak ada waktu untuk direnungkan. Bahkan untuk berbicara dengan Tuhan yang pada awal hidup kita hanya berurusan dengan Dia. Dan pada akhir hidup kita harus berurusan dengan Dia. Di sini kita tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan Dia dalam doa pribadi kita dengan Dia. Karena terlalu banyak yang tidak penting menyita hidup kita. Sehingga pada waktu Tuhan katakan, ayo waktunya, tunggu dulu Tuhan. Saya harus selesaikan yang mendesak ini. Karena kemarin saya tidak memprioritaskan apa yang penting dalam hidup saya. Kalau orang tahu apa yang penting, maka yang mendesak itu kadang-kadang akhirnya enggak datang dalam hidupnya. Sebab dia selalu dicicil, dikerjakan pada waktu dia masih punya tenaga. Moga-moga Tuhan akan menolong kita. Sehingga kita akan dapat menempatkan apa yang penting dalam hidup kita, diberi waktu, diberi pikiran, diberi tenaga yang paling prima, supaya hidup kita punya nilai dan kualitas untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ngomong mengenai prioritas. Dalam buku-buku kepemimpinan yang masih muda-muda saya ingin sharing, bab ini biasanya ditaruh di bab 2. Sebab hanya orang yang bisa mengatur prioritas hidupnya, nanti akhirnya dia akan menjadi orang yang berhasil. Dan karena dia berhasil, maka dia akan diangkat dalam tingkat kepemimpinannya. Tapi kalau dia tidak bisa mengatur prioritas hidupnya, orang itu juga tidak akan bisa mengatur prioritas organisasinya. Dan akhirnya dia tidak pernah akan berprestasi. Belajar menaruh prioritas dan kerjakan apa yang penting. Jangan karena mendesak. Sehingga pada akhirnya tidak perlu ada yang mendesak. Kalau yang mendesak nggak penting, nggak apa-apa, ditinggalkan saja. Toh kita nggak ada artinya buat kehidupan kita. Tuhan tolong kita. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita punya totalitas. Seluruh bola kita berikan pada Tuhan, itu hidup kita. Yang kedua, Tuhan minta kita membuat prioritas dalam hidup kita. Dan Tuhan, dan yang penting dalam hidup kita, harus kita taruh yang pertama. Sehingga yang terakhir diberi waktu-waktu yang sisa-sisa. Amin. Ayatnya masih ada satu lagi, saudara. Ayatnya masih ada satu lagi. Klik, firman Tuhan mengatakan apa? Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Aku pamitan dulu. Apa ya masalah dengan pamitan dulu? Pamitan dulu berarti komitmennya diserahkan kepada pihak lain untuk menentukan. Kalau yang dipamiti nggak boleh, akhirnya nggak jadi. Jadi dia sudah boleh dibilang sekarang mau ikut, tapi kalau di suatu perjalanan tertentu, tahu-tahu nggak bisa, ya sudah, berarti nggak boleh karena saya nggak diizinkan gitu. Itu diibaratkan oleh Tuhan, dikatakan seperti seorang yang siap membajak, berarti dia sudah siap maju, gitu. Tapi kemudian menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Apakah soal menoleh ke belakangnya? Bukan, menoleh ke belakang untuk ditarik lagi ke sana. Jadi arahnya tidak jadi ke sana, tapi kemudian di sana. Pernahkah ada dalam Alkitab orang yang mengalami ini sehingga Yesus kok pakai kata bajak? Pernah. Nabi Elisa pada waktu itu dipanggil Tuhan untuk mengikuti training bersama dengan Elia. Dia punya berapa itu pasang, guru-guru sekolah minggu pasti hafal itu, berapa pasang dengan bajak-bajaknya itu, pasang-pasang lembu dengan bajak-bajaknya. Apa yang dilakukan oleh dia? Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, semua bajaknya dipotong, dijadikan kayu bakar, lembunya disembelih, dijadikan korban pada Tuhan. Supaya apa?
nggak ada kesempatan noleh ke belakang. I have decided to follow Jesus gitu. Saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus. No turning back. Tidak ada noleh ke belakang. Tidak ada noleh ke belakang. Begitu Yesus terusnya. Terus maju dalam jalan kesetiaan kepada Yesus. Kalau begitu ini berarti berbicara mengenai loyalitas. Kalau kita sudah masuk di dalam jalan ini, kita harus jalan terus. Jadi kalau gambaran yang pertama tadi kita harus punya keutuhan komitmen. Yang kedua itu menempatkan Tuhan dan Yesus sebagai yang teratas dalam hidup kita. Apapun semua yang penting taruh di sana. Kalau ini adalah jalannya, adalah ilustrasinya adalah jalan menuju ke garis finish. Dan kita tidak harus atau tidak boleh noleh ke belakang. Terus setia sampai garis akhir. Waktu kita mati, kita didapati, kita berada di dalam jalan Tuhan. Itu yang saya katakan. Saya takutnya ada orang yang memulai dengan Tuhan, tapi akhirnya dia mengakhiri tidak dengan Tuhan. Dan itu adalah sesuatu tragedi dalam kehidupan manusia. Dia pernah berada dalam jalan Tuhan, tapi kemudian dia keloyalitasannya berhenti, lalu kemudian dia menoleh dan tidak terus meneruskan jalan pemuritan itu. Akhirnya dia tidak sampai ke garis akhir. Ungkapan-ungkapan loyalitas itu zaman dulu pernah diungkapkan oleh orang-orang Indonesia di Jawa Tengah, Jawa Timur. Misalnya pecah gesang dari Bung Karno. Itu namanya orang yang loyal. Hidup atau mati dalam perjalanan saya mau garis finish, setia kepada orang ini. Kalau sudah ngomong mengenai loyalitas, saya rasa salah satu bapak gereja ya, yang namanya Polikarpus. Nah, gara-gara Polikarpus itu dulu mati syahid, maka kemarin dulu ada juga Polikarpus yang mati sebelum dia ingin mati. Polikarpus adalah seorang bapak gereja yang mati syahid. Dia umur 87 pada waktu dia mati syahid. Tapi kemudian pada waktu mati syahid itu dia bagaimana? Saya agak lupa apakah dia itu dibakar hidup-hidup atau diberi makan kepada singa dan binatang buas yang ditaruh dalam kandang yang tidak diberi makan selama seminggu dan sebulan gitu. Tapi intinya Polikarpus waktu itu ditantang. Polikarpus, kamu sangkali saja Tuhanmu, maka kamu tidak akan diberi hukuman apa-apa oleh pemerintah Romawi yang sedang benci dengan kekristenan pada abad pertama itu. Tapi Polikarpus tidak. Lalu kemudian terus-menerus dikatakan begitu sampai pada akhirnya Polikarpus sekarang adalah ketentuan terakhir. Kalau kamu mau menyangkali Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan kami lepaskan dan kamu tidak akan menjadi korban dari mulut singa-singa itu. Seandainya Polikarpus pada waktu itu mengatakan, ya sudah saya sangkali Tuhan Yesus, dia akan hidup. Tapi kemudian Polikarpus membuat pernyataan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kayaknya dia umurnya lebih dari umur 86 atau 87, tapi dia kenal dengan Tuhan sejak 86 atau 87 sebelumnya. Lalu dia mengatakan begini, sudah 86 tahun saya ketemu dengan Yesus, atau lebih baik katakan Yesus menemukan saya. Dan selama 86 tahun itu Yesus tidak pernah ingkar kepada saya. Mana mungkin hanya tinggal satu langkah terakhir saja saya akan ingkari Tuhanku itu. Dan dengan itu kemudian Al-Qucu disiapkan, kandang singa dibuka, Polikarpus dilemparkan dan dia menjadi makanan binatang buas itu. Polikarpus almarhum, tapi kata-katanya dicatat dalam sejarah gereja dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mau loyal kepada Tuhan sampai garis akhir. Jangan lupa Tuhan sudah setia kepada kita selama ini. Masa hanya dalam 1 detik lalu kita akan tinggalkan Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan menolong kita. Selalu kalau kita ingat akan Tuhan, Tuhan sudah totalitas pada kita.
Kalau dia menuntut totalitas itu bukan karena dia terlalu penuntut, karena dia sendiri sudah totalitas pada kita. Supaya seimbang. Seperti tadi saudara, kalau suami sudah sangat mengasihi, akan bagus kalau istrinya juga sangat mengasihi. Kalau orang tua sangat mengasihi, akan bagus kalau anak-anaknya sangat mengasihi. Maka itu akan jadi kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau nggak imbang, itu akan terus jomplang dan jalannya tidak akan terus baik, akan pincang terus. Kalau Tuhan sudah memprioritaskan kita, kita selalu ditempatkan tempat yang pertama. Mari kita juga menempatkan Tuhan sebagai tempat yang pertama. Kalau Tuhan sudah setia sampai terakhir. Tuhan sebenarnya pada waktu Taman Getsemani bisa saya katakan, enggak lah, saya enggak jadi mati bagi manusia. Maka kita akan menuju ke neraka semua. Tapi di Getsemani dia katakan, tinggal sekian langkah dan saya mau sampai di garis terakhir. Dia juga meminta kita untuk loyal kepada kita sampai garis terakhir. Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan akan menemukan kita setia kepadanya. Mari kita akan bersama-sama berdiri menyambut renungan firman Tuhan pagi hari ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebelum kita berdoa, terus ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini lagi, sempat terpikir dalam diri saya gini, kemana orang-orang yang katanya mau ikut Yesus ini dalam cerita ini? Sejarah mereka gak pernah dicatat lagi. Tapi sebaliknya orang-orang sederhana dari Galilea itu, ada Petrus, ada Andreas, ada Yohanes. Mereka adalah orang-orang yang totalitas, orang yang memberi prioritas dan loyalitas kepada Yesus. Itu orang-orang biasa, tapi sejarah hidupnya ada di sepanjang sejarah gereja. Mari kita mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan kita, dalam keluarga anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita ajari supaya mereka membuat keputusan yang penting dan bagus. Sama-sama dengan saya, kalau saudara mau membuat keputusan itu untuk mendoakan supaya anak-anak kita, cucu kita juga, mereka juga akan menjadi orang-orang yang totalitas, yang prioritas Yesus dan loyalitas pada Dia. Menyanyi sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, tidak ada pertanyaan lagi tentang kesungguhan-Mu dan kesetiaan-Mu bagi kami sekalian. Tapi selalu menjadi pertanyaan, apakah kami juga sungguh-sungguh dan setia kepada-Mu. Sebab itu kami mengangkat tangan pada pagi hari ini Tuhan.
Karena kami memohon kekuatan itu harus berasal dari Engkau. Dengan kekuatan kami sendiri seperti murid-murid-Mu, tidak mungkin mereka sampai kepada jalan akhir dari kehidupan mereka dengan menyatakan loyal kepada Tuhan. Tetapi karena mereka bergantung kepada kekuatan Roh Kudus sepenuhnya, dan mereka mau dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mau berserah kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hidupnya ditandai dengan totalitas, prioritas, dan loyalitas. Pagi hari ini kami datang kepadamu, tidak hanya membawa diri kami. Bagi kami yang punya anak-anak, kami juga mau doakan mereka. Bagi kami yang punya cucu-cucu, kami doakan mereka, supaya kami semua membuat komitmen pagi hari ini. Kalau Engkau habis-habisan buat kami, Tuhan, Engkaulah yang paling layak untuk kami komitmen kepadamu juga. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah keluarga kami ya Tuhan, tolonglah gereja kami supaya kami bisa komitmen kepadamu sampai hari terakhir. Hamba-Mu akan berhenti berbicara. Hamba mohon Tuhan menolong kami untuk selalu teringat akan harga jalan pemuridan ini. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Semua kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau karena Engkau yang memilikinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.